Jadi kalau sileran seperti ini masih ada, berarti untuk baknya ini belum pernah dicopot. Ya biasanya kan mobil pickup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dina Corina di Hyper Auto Concept. Salam dua pintu. Seperti biasa kita akan review mobil-mobil bekas, terutama mobil-mobil niaga seperti ini. Yang pastinya sebelum kita jual kita cek dulu untuk kondisinya biar Anda punya gambaran paling tidak untuk kondisi dari mobil ini bagaimana. Tapi semua nanti akan kita kembalikan kepada Anda masalah dari kondisi mobil ini. Bisa jadi pandangan saya mobil ini, wah ini bagus. Nah menurut Anda kurang bagus. Itu bisa terjadi gitu. Makanya kita akan berusaha mereview mobil ini kondisi apa adanya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk saat ini kita punya Carry 10 ya atau Carry 1000. Warnanya asli biru, platnya RA ini Purwokerto Banyumas. Terus pajaknya bulan 10 pas banget. Tapi pajaknya masih hidup ya. Kemudian untuk platnya ini habisnya tahun 2023. Tapi nggak usah khawatir untuk mobil seperti ini pajaknya itu nggak terlalu mahal. Oke, kita cek aja untuk STNK-nya ya, kepastiannya gitu. Nah, ini untuk Suzuki Carry ST100 ya, aslinya pickup. Untuk pajaknya ini malah udah baru ya. Tanggal 17 bulan 10 tahun 2023. Jadi ini sudah dipajak, kemarin sudah dipajak dan pajaknya baru, berarti ini pajaknya dapat panjang. 12 bulan lagi Anda tinggal pakai mobil ini gitu. Untuk pajaknya sih murah sebenarnya, cuma 696.500 gitu. Ini untuk pajak di Purbalingga, PKB 553, 500 untuk asuransi 143.000. Jadi keseluruhan 700.000 kurang 4.000 rupiah. Sebenarnya untuk mobil seperti ini memang pajaknya tergolong sangat murah. Ayo teman-teman, buat masalah harga dari mobil ini ya, terus Anda nanti negosiasi sama siapa, Anda bisa langsung hubungi aja nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Nah, jadi deskripsi itu ada di sebelah judul. Bagian sini ada panah ke bawah, diklik, di situ ada harga, spesifikasi mobil ini, dan juga nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Jadi mungkin saat ini saya review, ada yang kelewat, Anda bisa info lebih jelasnya nanti WhatsApp aja atau telepon di nomor telepon yang ada di deskripsi. Ya, mobil ini tahun 2003, 20 tahun ya, sekarang 2022, 19 tahun. Nah, untuk kondisi dari mobil ini catnya masih bagus, atau ini mobil sebenarnya udah cat 2 kali, tapi masih tipis gitu. Kalau bahasa kita bilang ini masih ngaleng. Catnya baru, tapi masih tipis gitu. Untuk bagian totok seperti ini masih bagus, masih rapi. Kemudian dari bempernya juga masih rapi, ada sedikit tergores seperti ini, wajar ya. Ini bempernya seperti ini masih asli, kaleng. Kemudian grillnya bawaan juga seperti ini. Untuk lampu kanan dan kiri nyala secara normal. Untuk lampu riting juga nyala secara normal. Biasanya setelah kita lihat bagian depan dari mobil ini, kita lihat dari talang-talangnya. Tapi sebelumnya mobil ini kan kelihatan dari tongkrongan gitu ya. Kalau kita lihat itu mobil tua, itu kelihatan dari tongkrongannya dulu. Kalau tongkrongannya masih jecek gitu, masih alias tinggi, simetris, berdiri simetris, nggak doyong-doyong gitu, itu tandanya dari kaki-kaki mobil ini tuh masih bagus, tidak reot gitu seperti itu. Nah, balik lagi kita ke talang. Untuk talang ini ya, kita cek talangnya masih bagus nih, masih dalam seperti ini, posisinya masih bagus. Untuk atapnya juga masih ngaleng. Untuk pintu sebelah kiri kondisinya sama, ini udah cat 2 kali, cuman ini masih tipis. Sebelum ke interior, kita lihat dulu, biasanya kan kalau namanya pickup ini untuk daerah-daerah sini penting juga ya. Ini bagian selebor. Nah, selebornya masih cukup rapi. Kondisinya seperti ini. Itu untuk lantainya juga. Nah, lantainya masih bagus. Nggak ada keropos atau bolong-bolong gitu ya. Terus dari sileran-sileran seperti ini kondisinya masih bagus juga. Nah, ini ya, sampai ke sana ini silerannya masih utuh untuk lantai depan gitu. Nah, ini sekalian ya, untuk daerah sini. Ini kan ada door trim. Nah, door trimnya ini kayaknya dibelikan baru. Cuman ini penguncinya belum terpasang rapi. Ini door trimnya baru, jadi masih bersih seperti ini. Ini bisa dibelikan satu pasang ya, kanan kiri ada barunya.
terus kita lari ke pilar ya. Untuk pilarnya ini masih ngaleng juga kondisinya. Sama pilar A ini kondisinya masih bagus seperti ini. Ada sambungan di sini masih kelihatan. Nah, terus di kabin ya, di belakang kabin ada seperti ini. Ini biasanya kalau mobil yang potongan sama asli pickup ini kelihatan di sini. Nah, ini masih asli, ada sileran dari pabrik. Kondisinya seperti ini. Sambungannya tipis dan ada silerannya gitu. Kalau yang bukan apa namanya, yang potongan itu biasanya ini sambungannya tebel, dia kurang rapi juga karena bukan pabrikan. Itu biasanya kelihatan dari situ. Nah, kita ke bak ya. Untuk bak bagian kiri, ini masih tipis juga, masih tipis, masih ngaleng, dan seperti ini nat-natnya masih ketemu, masih kelihatan bagus, masih dalam juga. Ya wajar goresan-goresan seperti ini mobil muatan ya. Cuman untuk mobil ini memang dibikin muatan tidak terlalu muatan berat karena ini carry 1000 cc gitu. Jadi bukan buat muatan kayak yang 15 gitu. Posisinya udah beda ya. Nah, untuk baknya seperti ini baknya masih ori. Ini baknya masih ori, nggak dicat ulang, jadi masih utuh seperti ini ya. Nah, ini agak penting di sini. Kamera bisa ke sini ya. Ini kan ada sileran di bagian ini ya. Nah, sambungan antara deck sama kabin. Nah, ada sealer seperti ini. Jadi kalau sileran seperti ini masih ada, berarti untuk baknya ini belum pernah dicopot. Ya biasanya kan mobil pickup baknya pernah dicopot, ada pengelasan di bagian sasis gitu, atau udah pernah perbaikan di bagian sasis. Ya biasanya kalau untuk memperbaiki sasis harus nyopot bak dulu gitu. Kalau nggak terlalu rapi. Nah, untuk bagian sini ini silerannya masih ada, berarti tandanya memang bak ini belum pernah dicopot, belum pernah diangkat seperti itu. Itu masih ada silerannya. Untuk kondisi baknya seperti ini. Untuk bagian belakangnya juga ini masih bagus. Kondisinya seperti ini ya. Dan yang namanya mobil bekas ya pasti ada minusnya gitu. Kemarin ada yang sempat komen ya, itu kan perbaikan bodi sama perbaikan mesin biasanya mahalan mesin kan seperti itu. Cuman itu kembali lagi ke bengkelnya gitu. Karena mobil kalau istilahnya dicat ulang pun, kalau kondisinya dia udah bukan orisinil alias udah bekas reparasi, itu mau kemana juga tetap kelihatan gitu. Cuman kalau mesin, memang kita mungkin bisa mengeluarkan biaya jumlah yang sama gitu. Cuman kalau mesin diganti spare part, dia bisa kondisinya seperti baru lagi, seperti itu. Cuman kalau untuk bodi dan sasis, itu kayak udah cacat lah, kayak udah cacat seumur hidup. Diperbaikin tetap kelihatan. Nah makanya dari kita itu, kalau nyeritakan soal mobil, kalau kita nge-review soal mobil, kita utamakan dulu untuk sasis, kabin, dan deck, untuk pickup khususnya gitu. Karena, tapi tetap ya, namanya mobil bekas, kita harus nyari yang sebaik mungkin. Istilahnya, bodi, sasis, semuanya harus bagus. Dari mesin pun juga harus bagus gitu. Kita nggak sepelekan masalah mesin gitu. Cuman, kita memang review, kita seputar bodi, sasis, dan kabin dulu. Karena itu yang fatal gitu, kalau udah diperbaiki pasti kelihatan. Kalau mesin malah diperbaiki dia kelihatan baru. Tapi kita kembalikan lagi ke teman-teman, pengalaman beda-beda gitu. Itu yang saya alami tidak sepenuhnya harus Anda pakai juga gitu. Pengalaman masing-masing lah. Kita ke bagian belakang, ini ada pintu bagian belakang ya. Pintu bagian belakangnya ini masih tipis juga walaupun udah cat ulang. Nah, ada kempot di bagian sini, ada kempot, tapi nggak terlalu, ya kembali lagi lah ya. Teman-teman ini istilahnya boleh dibilang kempot apa masih cukupan, semua terserah sama Anda semua. Tulisan Suzuki di sini masih ada, masih bagus. Kemudian lampu belakang, lampu mundur, lampu riting juga masih utuh. Kondisinya masih ngaleng juga untuk bagian belakang. Kita lari ke sebelah kanan mobil. Untuk bagian kanan kondisinya sama ngalengnya kayak yang sebelah kiri, masih ngaleng juga. Untuk nanat seperti ini masih kelihatan gitu. Jadi ini memang mobil udah cat 2 kali tapi kondisinya masih ngaleng. Dipertahankan ngalengnya gitu. Kalau mobil udah pernah tubrukan lah, baru itu kena dempul dan dicat ulang lah, pasti kelihatan. Diketok itu lebih keras seperti itu ya. Suaranya nggak breng-breng seperti itu. Nah, untuk sebelah kanan ya, tadi kita kan dari sebelah kiri. Talangnya bisa dilihat. Untuk talangnya masih dalam, masih rapi, masih utuh seperti ini. Terus pilar-pilarnya juga masih ngaleng juga. Untuk pintunya, nah pintunya masih tipis juga seperti ini kondisinya. Untuk kondisi ban ini masih bagus ya, pakainya gajah tunggal, ini masih dalam untuk bannya. Nah, bisa dicek seperti itu kondisinya ya. Untuk yang lain-lain juga sama kondisinya seperti ini. Jadi ini pakai velg standar. Kita buka untuk bagian kanan ya, alias bagian sopir ya. Sebelum kita nanti ke sasis. Door trimnya sama kayak yang kiri, jadi ini masih baru dibelikan
baru. Terus kemudian, nah untuk silerannya seperti ini masih utuh, masih bagus juga, masih ada. Terus kemudian untuk selebor, nah kondisi lebornya seperti ini masih rapih walaupun udah cat ulang. Dan di sini ada nomor rangka. Nah untuk nomor rangkanya masih kelihatan bagus, bukan bekas ketrekan. Terus lantainya juga masih bagus, masih utuh, nggak ada bekas dari keropos. Oke, kita cek untuk kondisi setir. Setirnya aman, nggak kocak gitu, nggak speleng, terus nggak ada bunyi krak 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 lah. Berarti ini bagian rack setir atau bottom itu biasanya masih bagus juga. Nah, dashboardnya seperti ini ya. Nah, ini dashboardnya dari Carry 10, kondisinya seperti ini. Insya Allah masih bagus, nggak ada pecah gitu ya, nggak ada pecah. Jadi ini masih bagus, masih kenceng. Nah, untuk bagian tengah seperti ini ya, ada pengaturan AC, tapi ini mobil nggak pakai AC gitu. Untuk bagian sana, untuk pengaturan AC-nya bolong. Nah, kondisinya seperti itu ya. Untuk atap, nah ini plafonnya seperti ini agak kotor, jadi masih utuh, masih bagus, cuman agak kotor, ada sobek dikit bagian sana ya. Nah, untuk joknya seperti ini. Joknya kita udah retrim, di retrim seperti ini, tapi nggak kondisinya nggak baru ya. Jadi ini udah di retrim, cuman ya namanya mobil pickup, retrimnya apa adanya seperti ini. Sekarang kita cek untuk bagian sasis. Ini sudah mulai gerimis, suaranya agak noise ya. Nggak apa-apa, daripada kita di lapangan kayak kemarin belum selesai udah hujan gitu. Cuman resikonya di dalam ruangan seperti ini agak noise suara hujan. Cuman yang penting gambarnya masuk, informasinya masuk. Sekarang kita lihat sasis dari mobil ini. Ini posisinya di sebelah kanan ya, bagian tengah. Jadi ini kan untuk carry seperti ini ada sambungan sasis seperti ini ya. Ini sambungannya masih utuh dan terlihat jelas. Jadi ini belum dicat ulang malah untuk sasisnya. Agak bladus-bladus seperti ini, tapi ini kondisinya asli gitu. Jadi nggak ada keropos. Insya Allah untuk mobil ini sasisnya aman ya. Ini untuk bagian kanan, tengah gitu ya. Karena bagian-bagian ini kita sering cek, bagian-bagian ini biasanya terjadi keropos di area sini gitu. Itu untuk gearboxnya, posisinya seperti itu ya. Nah, untuk bagian deksel karter itu aman, nggak ada bocor-bocor. Nah, kita lihat juga sekarang untuk bagian dek depan ya. Kita muter ke dek depan. Kondisinya seperti ini. Untuk lantainya tadi atas kan tadi terlihat masih bagus ya. Nah, ini bagian bawahnya juga masih bagus, bukan bekas dari reparasi atau perbaikan. Itu lantai-lantainya, dan kondisi sasisnya itu masih bagus juga. Nah, ini sasis-sasis seperti ini sampai di depan radiator itu masih bagus ya. Nah, untuk sebelah sana kelihatan nggak? Iya. Ya, kelihatan ya. Untuk sasis insya Allah keseluruhan masih bagus, nggak ada keropos. Sekarang kita cek untuk bagian kiri tengah. Ini sasis untuk bagian kiri tengah. Nah, kondisinya seperti ini, insya Allah masih utuh, sama kayak yang kanan. Nah, ini hujannya semakin gede, jadi noise-nya semakin gede juga. Yang penting ini gambarnya sampai kepada Anda, jadi Anda bisa kira-kira lah kondisi seperti ini menurut Anda seperti apa. Kalau menurut saya sih ini bagus dan masih utuh. Nah, kita buka bagian bawah jok ya, karena mesin mobil Carry itu ada di bawah jok. Nah, ini mesinnya 1000 cc, kondisinya seperti ini. Ini emang masih kotor dan belum sempat kita bersihkan ya. Biasanya kan kita bersihkan dulu untuk mesin-mesin yang akan kita jual gitu, karena biar kelihatan seger gitu. Tujuannya bukan berarti istilahnya menutupi ada kebocoran, tapi yang namanya bocor tetap akan bocor juga kalau dipakai gitu. Nah, dari tulangan depan seperti ini masih bagus kondisinya. Terus juga bagian kaki-kaki. Nah, ini bagian ada bawaan dongkrak dari sananya ya. Terus sekarang coba kita nyalakan mesinnya. Kita dengerin suaranya halus apa enggak ya. Nah, ini masih karburator, tanpa saya gas, kita starter udah langsung jalan, udah langsung nyala maksudnya suaranya. Nah, suaranya kayak gini ya, suaranya halus. Nah, ini coba saya gas. 1000 cc suaranya halus ya, jadi nggak ada suara-suara metal atau suara ngitik seperti itu. Ini insya Allah masih halus gitu. Kalau mau lebih halus lagi, ganti oli lebih enak lagi. Oke, suaranya semakin gak jelas ya karena hujannya semakin gede. Yang pasti informasi tentang mobil ini Anda bisa langsung WhatsApp aja atau telepon nomor WhatsApp yang ada di deskripsi. Untuk harganya ditawarkan dengan harga 42 juta negosiasi. Mungkin itu aja informasi dari kita. Ketemu lagi kita di vlog-vlog selanjutnya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.